Tabib sakti baru turun tangan. Pria pincang selama 20 tahun tiba-tiba tumbuh satu kaki. Orang-orang yang menonton terkejut tak bisa berkata-kata. Saat semua masih kagum, seorang gadis kecil berusia 5 tahun langsung membongkar tipuan itu. Dia membuka pakaian pria cacat itu di tempat, menarik keluar kaki palsu dari bawah tubuhnya dan melemparkannya ke tanah. Tak lama kemudian terungkap, seorang nenek yang datang berobat ke tabib palsu tiba-tiba muntah darah. Gadis kecil itu langsung melemparkan jarum ke dada sang nenek, membuatnya langsung pingsan. Tak disangka detik berikutnya, sang nenek bernapas lega. Penyakit menahun pun sembuh total. Ternyata gadis kecil itu bukan anak biasa. Dia adalah murid keempat dari tabib sakti yang sesungguhnya. Kemampuan pengobatannya sangat luar biasa, sampai membuat gurunya mengaku kalah. Semua karena gadis kecil itu membuat kuil tempat mereka tinggal jadi bangkrut. Bahkan sesajen leluhur pun dilahap olehnya. Akhirnya sang guru marah besar dan mengusirnya dari gunung. Sebelum pergi, sang guru memberinya liontin giok, memintanya mencari orang tua kandungnya. Tapi dipesankan agar tidak mudah mengungkap identitas sebagai murid tabib sakti. Tak disangka baru saja turun gunung, dia langsung menemukan penipu yang menyamar jadi gurunya. Saat mendengar orang-orang percaya, pria itu langsung berakting dengan luar biasa, bahkan rela mengeluarkan 100 tael emas agar tabib sakti turun tangan. Tabib palsu pun berpura-pura sulit menerima, lalu mulai beraksi seolah mengobati. Anehnya kaki pria cacat itu perlahan tumbuh. Bukan hanya pria itu yang sangat terharu, orang-orang yang menonton pun merasa tak percaya. Tak lama kemudian pria itu minta tambah bayar untuk sembuhkan kaki satunya. Kebetulan seorang dokter dari keluarga ternama datang membawa neneknya untuk berobat. Baru sampai nenek itu langsung muntah darah. Dokter yang juga ahli pengobatan terkejut melihatnya. Tak bisa tidak merasa kagum pada tabib sakti, lalu maju memohon bantuannya. Tapi gadis kecil itu langsung menunjuk mereka sebagai penipu. Sayangnya tak ada yang percaya. Dalam keadaan terdesak, dia membuka baju pria itu dan melemparkan kaki palsu ke tanah, lalu menarik wig tabib palsu di depan semua orang. Saat semua mulai ragu, kedua kaki pria aktor itu benar-benar kehilangan rasa. Tanpa diketahui siapapun, gadis kecil itu diam-diam menusukkan jarum saat membuka bajunya, membuat kakinya mati rasa untuk sementara. Akhirnya kebohongan itu terbongkar. Orang-orang pun ramai-ramai memukuli para penipu itu. Setelah kejadian itu, gadis kecil yang sudah seharian lapar berdiri di depan warung mie sambil menelan ludah. Dia tak punya uang dan malu untuk minta. Saat itu sang dokter datang dan mengajaknya makan mie. Semua orang yang melihat pun terkejut, melihat mangkuk yang terus bertambah. Hampir saja membuat pemilik warung tumbang karena kelelahan. Dokter itu merasa gadis kecil ini luar biasa, lalu mencoba tanya apakah dia kenal tabib sakti. Gadis kecil itu malah bilang dia bisa mengobati. Dokter itu bilang ibunya sakitnya sangat parah, bahkan dia sendiri tak tahu cara menyembuhkan, apalagi seorang anak kecil sepertinya. Tapi gadis kecil itu menggunakan mata tembus pandangnya, langsung melihat akar penyakit sang nenek. Tanpa peduli larangan sang dokter, dia langsung menusukkan jarum perak ke dada sang nenek. Tak disangka nenek itu langsung pingsan. Dokter itu ketakutan dan menyuruhnya tanggung jawab. Tapi detik berikutnya, nenek itu tiba-tiba bisa bernapas dengan lancar. Penyakit lamanya pun sembuh. Nenek itu menatap wajah gadis kecil dengan tertegun, lalu mengeluarkan liontin giok yang sama seperti milik gadis kecil. Teringat cucunya yang dibuang menantunya bertahun-tahun lalu. Tak ada yang menyangka, gadis kecil itu ternyata cucu yang dulu ditinggalkan sang nenek. Setelah berpamitan, gadis kecil itu melanjutkan pencarian orang tuanya. Saat itu perutnya mulai berbunyi. Dia menatap liontin di tangannya, bingung harus mulai dari mana mencari keluarga. Saat itu seorang pemilik pegadaian wanita memperhatikan liontinnya. Wanita itu mengajaknya makan ayam panggang, dengan niat meminjam lihat liontin tersebut. Gadis kecil yang kelaparan tidak curiga dan langsung setuju. Saat sibuk makan ayam, dia memberikan liontin itu untuk dilihat pemilik pegadaian. Tanpa menyadari dia bertemu dengan penipu.